Sawit, si emas hijau, dengan dua sisi yang berlawanan. Di hamparan luas Khatulistiwa, pohon kelapa sawit atau Elaeus guinensis menjulang sebagai simbol kemakmuran dan kontroversi. Dijuluki emas hijau, buahnya menghasilkan minyak sawit yang telah merasuk ke hampir setiap aspek kehidupan modern, dari margarin, coklat, kosmetik, hingga bahan bakar bio. Inilah inti dari dilema sawit, sebuah tanaman dengan manfaat ekonomi yang tak terbantut, namun membawa serta jejak kerusakan yang mendalam. Dari kacamata makroekonomi, kontribusi kelapa sawit terhadap devisa negara sangat signifikan. Minyak sawit dan produk turunannya konsisten menempati peringkat atas dalam daftar komoditas ekspor Indonesia. Dengan keuntungan ekonomi yang menggiurkan, industri kelapa sawit mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Dalam 2 dekade terakhir, produksi minyak sawit Indonesia meningkat lebih dari 400%, dan luas perkebunan melonjak drastis mendekati 15 juta hektar pada tahun 2023. Perkebunan sawit terbesar terutama berada di Sumatera dan Kalimantan. Di sana, ekspansi sawit mencakup sekitar 72% dari deforestasi antara tahun 2018 hingga 2022. Ada lebih dari 16 juta orang yang hidupnya bergantung sama kebun sawit, dari petani kecil sampai yang kerja di pabrik. Pendapatan daerah di kawasan sawit juga langsung melonjak. Coba lihat, pada tahun 2024, sawit nyumbang sekitar 440 triliun rupiah ke kas negara dari ekspor. Selain itu, sawit merupakan tanaman penghasil minyak paling efisien di dunia. Hanya 6% lahan minyak nabati global, tapi bisa menyuplai sampai 40% kebutuhan dunia. Jadi kalau dunia coba-coba ganti pakai kedelai atau kelapa, kita butuh 4-10 kali lipat lahan lebih luas untuk hasil yang sama. Namun, kesuksesan ekonomi ini datang dengan harga yang sangat mahal, terutama bagi lingkungan dan masyarakat adat. Ekspansi masif perkebunan sawit seringkali dilakukan dengan mengorbankan hutan hujan primer yang vital. Pembukaan lahan ini menghancurkan habitat bagi spesies-spesies yang terancam punah, seperti orangutan, harimau, dan badak. Pembakaran lahan gambut untuk dijadikan perkebunan melepaskan sejumlah besar karbon ke atmosfer, menjadikannya kontributor signifikan terhadap perubahan iklim. Tumbuhnya korporasi sawit sering memicu konflik agraria antara perusahaan dan masyarakat adat atau petani lokal. Klaim tumpang tindih atas tanah kepemilikan mengakibatkan penggusuran, hilangnya sumber penghidupan tradisional, dan terkikisnya budaya lokal. Meskipun ada upaya sertifikasi, seperti RSPO, kritik tetap deras. Pertanyaan besarnya adalah, bisakah kebutuhan dunia akan minyak ini dipenuhi tanpa menghancurkan ekosistem yang rapuh? Setiap rupiah yang dihasilkan oleh sawit sejatinya adalah harga yang dibayar dengan nyawa. Hilangnya pohon-pohon besar berusia ratusan tahun, punahnya satwa liar, dan musnahnya layanan ekologis. Kita telah menukar harta biodiversitas kita yang tak tertandingi, tempat bernaung bagi 12% spesies mamalia dunia, dengan keseragaman kebun sawit yang keanekaragaman hayatinya mendekati 0%. Wilayah jelajah gajah, harimau, dan orangutan kini sempit, terfragmentasi, memicu peningkatan konflik yang berujung pada tragedi sosial dan kematian satwa. Dan jangan mau dibohongin kalau ada yang bilang sawit itu sama kayak hutan atau sama kayak pohon, karena sama-sama hijau dan ada daunnya. Itu jelas berbeda. Hutan itu ibarat gudang karbon raksasa yang nyimpen emisi ratusan tahun. Sedangkan kebun sawit, siklusnya cuma 25-30 tahun. Habis itu ditebang, dan karbonnya lepas lagi ke udara. Kita akan mengalami defisit karbon besar. Apalagi kalau lahan yang dibuka itu gambut. Gambut itu nyimpen karbon jauh lebih banyak di dalam tanah. Begitu dikeringkan, dia terus-terusan menghasilkan karbon dioksida secara masif selama bertahun-tahun. Yang mengakibatkan ketika musim kemarau, gambut bakaran, asapnya tebal dan emisi karbon langsung melonjak. Pada akhirnya, alam menagih utang kerusakan ini dengan bunga yang menyakitkan.
Deforestasi adalah pembuka keran bagi bencana ekologis. Pola ini sudah umum terjadi. Banjir dan tanah longsor menjadi rutinitas di musim hujan, sementara kekeringan parah melanda di musim kemarau. Walaupun sampai saat ini, pohon sawit terus menjadi komoditas krusial. Namun, masyarakat dunia kini dituntut untuk memilih. Apakah kita akan terus memanen emas hijau dengan cara yang menghabiskan kekayaan alam kita, ataukah kita akan menemukan cara untuk menjadikannya komoditas yang benar-benar berkelanjutan, yang menopang kehidupan manusia tanpa merusak bumi? Bila ada yang perlu didiskusikan atau ada misinformasi di sini, boleh melalui kolom komentar di bawah ini ya.